Terima kasih ya, Bah. Sebagai pengingat, hari ini adalah hari di mana Abah ngilangin Tupperware Mama tahun lalu. Masak sih, Kak. Ayo subscribe dan kita cari tahu jawabannya di video ini. Ini dia pertanyaan yang paling sering mampir ke mejaku. Aku suka banget kalau kalian skeptis, karena detektif yang keren itu selalu bertanya kan? Jadi anggap aja ini kasus pertama kita yang harus dipecahkan bareng-bareng. Label BPA free ini barang bukti otentik atau jangan-jangan cuma petunjuk palsu? Oke, kita langsung mulai dengan satu fakta yang, jujur aja, bikin kaget. Faktanya, banyak banget produk BPA free itu pakai bahan kimia pengganti namanya BPS dan BPF. Dan tebak apa? Beberapa penelitian awal curiga kalau bahan-bahan ini punya efek buruk yang sama persis kayak si BPA. Nah loh, kasus kita jadi makin rumit kan? Biar bisa mecahin kasus ini, kita harus kenalan dulu nih sama tersangka utamanya. Siapa lagi kalau bukan si BPA? Yuk kita bedah profilnya. Jadi, bisphenol A alias BPA ini bukan pemain baru ya. Dia ini udah senior, udah ada dari tahun 50-an. Tugas utamanya, bikin plastik jenis polikarbonat jadi super kuat, bening dan awet. Makanya dia ada di mana-mana. Botol minum, kotak makan, bahkan galon air. Bisa dibilang dia ini resep rahasia di balik plastik-plastik andalan kita selama ini. Nah, ini dia modus operandinya. Di dalam tubuh kita, si BPA ini licik banget. Dia itu kayak mata-mata yang nyamar jadi hormon estrogen. Akibatnya, sistem komunikasi alami tubuh kita jadi error, jadi kacau balau. Para ilmuwan nyebut ini endocrine disruptor, atau gampangnya pengganggu sistem hormon. Dan ini serius, dampaknya bisa kemana-mana, dari kesuburan, berat badan, sampai resiko penyakit jantung dan kanker. Terus gimana caranya kita tahu si mata-mata ini ada di barang-barang kita? Gampang, coba deh, balikin wadah plastik kamu, terus cari logo segitiga daur ulang. Kalau kodenya 3 atau 7, wah kamu harus waspada tinggi, karena biasanya disitulah si BPA ngumpet. Tapi kalau kodenya 5 atau PP, nah itu relatif aman. Anggap aja ini daftar buronan yang wajib kamu hafal ya. Oke, kita udah kenal tersangkanya. Sekarang kita pindah ke TKP alias tempat kejadian perkara. Gimana sih caranya si BPA ini bisa lolos dari plastik dan masuk ke makanan kita? Ternyata ada pemicunya. Ada 3 kondisi utama yang bikin BPA ini kabur dari penjara plastiknya. Pertama, suhu panas. Jadi, manasin wadah di microwave atau nuang air mendidih itu sama aja kayak kita bukain pintu sel buat dia. Kedua, goresan dan kerusakan. Nyucinya pakai sikat kawat yang kasar, wah itu bisa ngerusak permukaan plastik dan ngebebasin BPA. Dan ketiga, usia. Wadah plastik yang udah tua, kusam atau retak-retak itu juga lebih gampang melepaskan kimianya. Dan soal panas, ini beneran gak main-main loh. Ada sebuah studi yang nunjukin kalau air mendidih di suhu 100 derajat Celcius itu bisa bikin pelepasan BPA dari botol polikarbonat melonjak sampai puluhan kali lipat. Jadi, kebiasaan nuang air panas langsung ke wadah plastik, kayaknya harus kita pikirin ulang dah. Ini bukti nyata kalau panas itu sahabatnya si BPA. Oke, siap-siap. Ini bagian paling seru dari investigasi kita. Plot twist-nya adalah ternyata BPA itu nggak beraksi sendirian. Dan disinilah label BPA free bisa jadi sangat menyesatkan. Jadi gini, waktu sebuah perusahaan bilang produknya bebas BPA, sering banget mereka itu cuma gantiin BPA sama sepupu-sepupunya, yaitu BPS atau BPF. Masalahnya, struktur kimia mereka itu mirip banget. Studi-studi awal nunjukin kalau komplotan pengganti ini juga bisa jadi pengganggu hormon, sama aja kayak BPA. Jadi rasanya kayak kita berhasil kabur dari satu penjahat, malah ketemu sama satu gengnya. Dan investigasi kita belum selesai. Masih ada penjahat lain yang perlu diwaspadai. Plastik dengan kode 3 atau PVC itu bisa ngelepasin zat kimia DEH yang dikaitin sama masalah ginjal dan hati. Terus ada kode 6 atau PS alias styrofoam. Kalau kena panas, dia bisa ngelepasin stirena, zat yang bisa ganggu sistem saraf. Nah, sekarang kebayangkan kenapa makan mie instan panas-panas langsung dari wadah styrofoam itu bukan ide yang bagus? Oke, cukup ya ngomongin bahayanya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Sebagai detektif yang baik, tugas kita kan bukan cuma nemuin penjahat, tapi juga ngelindungin diri. Ini dia panduan dari aku. Jadi, mana pilihan terbaik? Di sudut kanan, kita punya jagoan klasik, kaca dan stainless steel. Mereka ini juaranya karena sifatnya inert, artinya nggak bakal ngelepasin zat kimia apapun ke makanan kita. Minusnya ya lebih berat dan kalau kaca bisa pecah. Di sudut kiri,
Ada plastik yang lebih aman kayak kode 5 atau PP. Kelebihannya ringan dan murah, tapi tetap ada risiko tergores yang bisa jadi sarang bakteri. Pilihannya ada di tanganmu. Sesuaikan aja sama kebutuhan dan gaya hidup. Oke, ayo kita rangkum semua tipsnya dalam satu checklist simple dari Detektif Nafa. Pertama dan paling penting, selalu intip kodenya deh ya. Pilih nomor 5, hindari nomor 3, 6, dan 7. Kedua, jangan pernah panaskan plastik yang salah. Jauhin dari microwave dan air mendidih. Ketiga, pas nyuci perlakukan dengan lembut, jangan digosok kasar. Keempat, kalau wadahnya udah jelek, kusam, atau banyak goresan, udah relakan saja, buang. Dan terakhir, kalau kamu masih ragu juga, pilihan paling aman ya balik lagi ke kaca atau stainless steel. Setelah mengumpulkan semua petunjuk dan barang bukti, akhirnya tibalah kita pada kesimpulan akhir dari kasus ini. Saatnya Detektif Nafa menjatuhkan vonis. Jadi, kotak makan BPA-free itu sehat atau cuma gimmick? Vonisnya adalah, ini rumit. Label BPA-free itu langkah awal yang bagus, tapi bukan jaminan keamanan mutlak. Ingat, ada komplotan pengganti BPA yang juga harus kita waspadai. Kunci utamanya ada di kita sendiri untuk jadi detektif yang cerdas buat kesehatan kita. Nah, dengan ini kasus secara resmi ditutup. Investigasi hari ini selesai. Sekarang gantian dong, aku mau denger dari kalian. Apa sih andalan kalian buat bawa bekal sehari-hari? Tim plastik aman, tim kaca, atau tim stainless steel sejati? Coba bagikan pengalaman dan tips cerdas kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kasus berikutnya.